Sebuah rahasia besar kini telah terpendam. Rahasia tentang cinta yang kembali mekar, yang diyakini sebagai pengganti cinta yang telah hilang. Cinta yang atas nama harga diri dibawa hingga mati oleh Dyah Pitaloka. Sementara itu, Sri Sudewi atau Permaisuri Paduka Sori memang telah memberinya keturunan yang ditandai dengan nama Kusumawardhani. Namun sejalan pula dengan bergulirnya waktu, Prabu Hayam Wuruk tidak mampu mempertahankan keyakinan yang telah dijejalkan oleh orang tua dan kerabat istana di benaknya bahwa Hayam Wuruk harus menempatkan Sri Sudewi sebagai layaknya wanita yang memberinya gairah dan juga nafsu. Sang waktu yang memberinya jawaban dan meyakinkan Hayam Wuruk bahwa mengawini saudara sepupunya adalah merupakan sebuah kekeliruan. Tidur berdua dengan adik sepupunya itu telah menumbuhkan rasa yang tidak nyaman. Prabu Hayam Wuruk kemudian merasa iba pada Sri Sudewi karena tidak memperoleh haknya sebagai seorang istri. Hak untuk digauli suaminya, hak untuk dicintai dan mencintai sebagaimana layaknya pria dan wanita. Masalahnya, Prabu Hayam Wuruk tidak mampu memaksa dirinya. Mula-mula Sri Sudewi kecewa dan terpukul ketika menghadapi sikap dan keadaan suaminya yang demikian. Namun ketika waktu berjalan, Sri Sudewi akhirnya bisa memahami, maka barangkali di sudut jagat manapun tidak akan ada orang yang bernasib lebih malang dari Sri Sudewi yang telah terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang semu. Dalam kehidupan bersama yang demikian itu, Sri Sudewi tidak mendapatkan kehangatan belayan laki-laki dan juga tidak mungkin memperolehnya dari laki-laki lain. Dalam sebuah perbincangan berdua, perbincangan yang dilakukan dari hati ke hati, Prabu Hayam Wuruk dan permaisurinya itu akhirnya mengambil sebuah keputusan yang disepakati bersama untuk menjaga seluruh perasaan dari para kerabat istana. Kemudian rahasia besar itu harus dijaga rapat-rapat. Pada kesempatan apapun, Prabu Hayam Wuruk dan Sri Sudewi akan selalu tampil bersama dan memamerkan sikap mesra dan bahagia mereka. Sri Kitarya kemudian mengira bahwa perkawinan anak laki-lakinya dengan Sri Sudewi itu benar-benar adalah perkawinan yang sempurna. Pun demikian dengan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa menduga hal yang sama. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Namun di balik sikap mesra yang ditampilkan di depan halayak banyak itu, ada kehidupan yang berbentuk lain. Sebuah pilihan amat pahit yang terlahir dari sebuah kesepakatan bersama. Demikianlah rahasia itu tersimpan rapi bertahun-tahun lamanya. Jika Hayam Wuruk menganggap tidak seorang pun tahu, anggapan itu ternyata salah. Rahasia besar yang disimpan rapi itu ternyata bocor juga. Kusumawardhani itu anak siapa? Pertanyaan itu dilontarkan oleh Sri Kitarya dan benar-benar sangat mengagetkan Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk segera mengerutkan dahi, namun dia tidak segera paham kemana tujuan dari pertanyaan ibunya itu. Maksud Kanjeng Ibu? Sri Kitarya kini memandang tajam dengan perasaan yang kecewa. Pertanyaanku jelas, Nak Mas. Benarkah cucuku Kusumawardhani itu bukan berasal dari benihmu? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Sri Kitarya itu ternyata juga tidak kalah mengagetkan Raden Cakradhara atau Sri Kertawardhana. Dengan segera alis lelaki bangsawan dari Singosari itu terganggu matanya dan kemudian alisnya mencuat. Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Prabu Hayam Wuruk dan Sri Kertawardhana
kini menempatkan diri menunggu jawaban Sri Kitarya. Jangan kau mengira ibu tidak tahu. Ibu bahkan tahu. Sejak awal telah terjadi bentuk hubungan keluarga yang tidak seharusnya. Hayam Wuruk kini termangu. Dengan segera Hayam Wuruk menduga Sri Sudewi pasti telah membagikan cerita rahasia kehidupan rumah tangganya kepada ibunya itu. Namun kini Sri Kitarya seolah bagai orang yang mampu menebak isi hati orang lain. Nak Mas, jangan pernah berprasangka Paduka Sori telah mengadu masalah itu. Jika dengan tegas Prabu Hayam Wuruk memahami persoalan mana yang dimaksud oleh ibunya itu amat berbeda dengan romonya, Raden Cakradara kini mengerutkan keningnya. Di kegelapan keadaan buta yang menimpanya, Cakradara berusaha memahami, akan tetapi Cakradara tidak dengan segera mendapatkan jawaban mestinya. Kanjeng Ibu, tentu saja Kusumawardhani adalah anakku. Aku adalah romonya, dan Sri Sudewi adalah ibundanya. Bagaimana mungkin Kusumawardhani itu anakmu, jika kau dan istrimu tidak pernah tidur bersama? Kejar dari Sri Kitarya. Pertanyaan itu sungguh sangat menyudutkan Hayam Wuruk dan menempatkannya pada tempat yang tidak nyaman. Kusumawardhani itu seutuhnya adalah anak kami berdua. Tetapi sejalan dengan terus bergeraknya waktu, kami merasa hubungan suami istri antara kami ada yang tidak pada tempatnya. Hingga akhirnya aku dan Sri Sudewi mengambil sebuah kesepakatan bersama. Kertawardhana kini mengerutkan dahinya. Kesepakatan bersama untuk bersandiwara. Pertanyaan yang dilontarkan Sri Kertawardhana itu benar-benar tepat sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Benar, Romo. Jawaban itu kini menyebabkan Sri Kitarya terdiam beberapa saat. Bersamaan dengan itu, Sri Kertawardhana mengerutkan dahi dan mengelangkan telinganya. Kesepakatan macam apa yang telah kau sepakati bersama dengan istrimu? Letup Sri Kitarya. Prabu Hayam Wuruk mengalami kesulitan menjawab, maka ruang terbuka di bagian belakang istana kediaman mantan Prabu Putri Sri Kitarya itu kini mendadak menjadi sangat hening. Kau dan istrimu mengambil kesepakatan apa, Hayam Wuruk? Ulang ibunya. Hayam Wuruk kini merasa akhirnya memang tidak mungkin lagi untuk menghindar. Sebelumnya maafkan aku, Kanjeng Ibu. Aku dan Sri Sudewi tidak mungkin saling mencintai layaknya suami istri. Cinta antara kami berdua tetap dalam bentuk cinta antara adik dan kakak, dan tidak mungkin dipaksakan untuk berubah. Aku dan Sudewi tidak mampu melakukan yang lebih jauh dari itu. Namun kami berdua juga sangat menyadari harapan dan keinginan macam apa yang harus kami hadapi kalau hubungan kami itu harus berakhir. Kami tahu akan ada banyak pihak yang kecewa. Jawaban yang lebih mengarah itu kini telah benar-benar membungkam mulut Cakradara. Kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk bersandiwara. Kehidupan rumah tangga macam apa itu, Gen? Hayam Wuruk hanya bisa menghela tarikan napas panjang untuk mengisi semua lorong di paru-parunya. Dan pengorbanan macam apa yang telah diberikan oleh istrimu? Itu sebuah penderitaan yang berjalan bertahun-tahun. Kau sangat tega melakukan itu, Ger. Lanjut Sri Kertawardhana. Prabu Hayam Wuruk kini menunduk. Namun sejenak kemudian
ia melipat-lipat jari yang menimbulkan suara gemelotok. Jadi selama ini kalian selalu tidur berpisah? Tanya Sri Kertawardhana. Prabu Hayam Wuruk mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Akan tetapi tidak adanya jawaban itu sudah merupakan sebuah jawaban. Sebagaimana gadis yang dipinang lelaki tidak mau menjawab dan hanya menundukkan kepala sambil tersipu, maka sikap yang demikian sudah merupakan bentuk sebuah jawaban. Bagaimana mungkin selama 20 tahun lebih aku sampai tidak tahu ada persoalan semacam ini? Prabu Hayam Wuruk ini merapatkan kedua telapak tangannya. Aku mohon maaf. Suasana kini menjadi teramat hening, seolah memberi kesempatan kepada mantan Prabu Putri itu untuk menikmati rasa kecewanya. Sejak awal kehadiran perempuan lain dalam kehidupan anak laki-lakinya telah membuatnya kecewa, apalagi kemudian terbukti Prabu Hayam Wuruk lebih banyak memberikan perhatian kepada istri yang berasal dari golongan yang berderajat rendah itu. Mantan Prabu Putri Sri Kitarya amat sempurna dalam membayangkan penderitaan macam apa yang dialami oleh anak menantu yang sangat dikasihinya itu. Padahal anak menantu itu tidak sekedar hanya menantu. Ia berasal dari darah yang sama. Di tubuhnya mengalir darah yang berasal dari Raja Mojopahit pertama. Menantu itu adalah keponakannya sendiri. Sri Kitarya, sebagaimana dia Wiyat mengira semua akan beres. Kehidupan rumah tangga Hayam Wuruk dan Sri Sudewi akan berjalan sesuai yang diharapkan. Namun ternyata Prabu Hayam Wuruk telah membuatnya kecewa. Nak Mas, sekarang berilah ketegasan. Kelak, Nak Mas Prabu akan mewariskan kekuasaan itu pada siapa? Kata Sri Kitarya. Isi dada Hayam Wuruk kini semakin berjejal. Cecaran pertanyaan ibunya itu semakin membuat hatinya tidak nyaman. Namun Prabu Hayam Wuruk memang tidak berniat untuk menghindarinya. Prabu Hayam Wuruk kini merasa telah tiba saatnya untuk berbicara tegas, karena cepat atau lambat apa yang ia kehendaki harus diterjemahkan dalam bentuk sebuah keputusan dan diundang-undangkan dalam sebuah woro-woro agar diketahui oleh rakyat banyak. Kanjeng Ibu, Mojopahit adalah sebuah negara yang besar. Mojopahit masih membutuhkan orang seperti mendiang Paman Gajah Mada untuk mengurus negara yang membentang demikian luas. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menempatkan anak lelakiku sebagai calon penggantiku. Aku harus menempatkan Briwirabumi sebagai seorang Kumara Raja. Prabu Hayam Wuruk kini telah mengeluarkan isi hatinya dengan kesadaran penuh. Apa yang ia ucapkan itu telah menyebabkan ibundanya kecewa. Sebenarnya lah Sri Kitarya merasa dadanya seketika retak oleh rasa kecewa yang bergumpal-gumpal. Amat sulit bagi Sri Kitarya untuk kemudian menerima Briwirabumi yang akan mewarisi tahta Mojopahit. Meskipun Wirabumi sendiri adalah juga cucunya, mewarisi aliran dari darah Rajasa. Lalu akan kau tempatkan di mana? Dan sebagai apa anakmu yang terlahir dari permaisuri itu? Tanya Sri Kitarya dengan nada yang getir. Kertawardhana kini menghela tarikan nafas dengan sangat berat. Sri Kertawardhana bisa memahami sikap istrinya, namun ia juga bisa memahami sikap dari anak lelakinya. Dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarisan kekuasaan, Hayam Wuruk memang harus menimbang dengan cermat dan tidak bisa bertindak sembarangan. Segala segi dan segala sudut harus dicermati dengan sangat seksama karena amat mahal taruhannya. Kanjeng Ibu,
Keputusanku untuk mengangkat Wirabumi sebagai raja bukan berarti aku tidak menyayangi Kusumawardhani. Aku justru tidak tega kepada Kusumawardhani apabila harus menanggung beban yang sangat berat dalam mengurus negara yang merupakan sebuah pekerjaan yang mengerikan. Keputusanku mengangkat Wirabumi sebagai pangeran Pati karena sudah ada contohnya. Mohon Kanjeng Ibu dan Kanjeng Romo untuk membandingkan. Apa bedanya Wirabumi dengan Paman Kolo Kemet? Contoh yang diberikan Prabu Hayam Wuruk memang benar adanya dan tidak bisa dibantah. Sebagian pihak ada yang berpendapat kedudukan Kolo Kemet ketika itu dianggap berderajat lebih rendah dari Sri Gitarya dan Dyawiyat. Namun Raden Wijaya menempatkannya sebagai seorang pangeran Pati. Ketika Prabu Sanggrama Wijaya meninggal pada tahun 1218 Saka, hanya setahun setelah pemberontakan Ronggolawe pada tahun 1217 Saka, Kolo Kemet kemudian dinobatkan menjadi seorang raja. Kanjeng Ibu, apa bedanya Paman Kolo Kemet dengan Wirabumi? Kata Hayam Wuruk yang berusaha meyakinkan ibundanya bahwa pilihannya itu tidaklah salah. Alasan bahwa Mojopahit membutuhkan pewaris yang tangguh adalah alasan yang tidak terbantahkan. Dilihat dari kemampuannya, Kusumawardhani memang tidak bisa terlalu banyak diharapkan akan selincah dan gesit serta tangguh seperti romonya. Padahal contoh ketangguhan yang demikian ada pada Gajah Mada. Kematian Gajah Mada pada tahun 1286 Saka terbukti sulit untuk dicari penggantinya. Kemampuan Aryat Majampu Tanding, Arya Wiramandalika Punala, dan Patih Dami digabung menjadi satu ternyata juga tidak mampu menanding kemampuan Gajah Mada yang hanya seorang diri. Bahkan ketika kepercayaan itu kemudian diberikan kepada Gajah Enggon, terbukti Mahapati Gajah Enggon tidak setangguh mendiang Gajah Mada. Mojopahit memang pernah memiliki raja kembar perempuan ketika Sri Gitarya dan Dyawiyat bersama-sama naik tahta. Namun yang membawa Mojopahit makin menuju puncak kebesarannya bukanlah raja kembar perempuan itu. Pertimbangan yang aku gunakan untuk menempatkan Wirabumi sebagai pangeran Pati adalah karena sebuah kebutuhan. Mojopahit membutuhkan pengikat yang kuat, butuh tulang punggung yang kukuh. Dan aku tidak ingin negara ini runtuh karena aku salah dalam menunjuk orang yang menjadi penggantiku. Aku dihadapkan pada dua pilihan, antara Kusumawardhani atau Bri Wirabumi. Dan kini telah kujatuhkan pilihanku pada Wirabumi. Maafkan aku Kanjeng Ibu. Hening kini tiba di pelataran belakang istana kediaman mantan Prabu Putri Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani itu. Tetapi nak Mas, seorang calon raja seyogianya memiliki perilaku yang baik, ucap ibundanya. Maksud Kanjeng Ibu, anakmu yang kau bangga-banggakan itu banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Prabu Hayam Wuruk kini terdiam. Laporan yang dibuat oleh Telik Sandi itu rupanya telah menyebar kemana-mana, termasuk pada ibundanya yang menelan mentah-mentah informasi itu. Tentang hubungannya dengan dua orang penari tayub itu Kanjeng Ibu, Sri Gitarya yang sedang mengarahkan pandang matanya ke tempat lain kini menoleh. Sri Gitarya terkejut melihat Hayam Wuruk ternyata sudah mendengar berita itu. Kalau soal penari tayub itu apa salahnya? Aku sendiri adalah seorang dalang. Aku banyak bergaul dengan para penari tayub. Dan semua itu tidak ada masalah Kanjeng Ibu. Sri Gitarya kini memendam rasa kecewa yang sangat dalam. Seharusnya anakmu itu bisa menjaga tingkahnya.
apabila kau ingin menempatkan Wirabumi sebagai putra mahkota, seharusnya kau tanamkan pada Wirabumi untuk jangan terlalu menampakkan warna darah ibunya. Ucapan Sri Kitarya itu terasa sangat pedas dan sangat menyinggung perasaan. Namun Hayam Wuruk sangat sadar tidak perlu menanggapi ucapan ibunya itu, karena apabila ditanggapi maka akan mengganggu tarikan nafas dari ibunya, bahkan bisa mengganggu ketenangan denyut jantungnya. Suasana hening itu kini kembali mengalir. Hening itu tetap mengalir meskipun sang waktu telah bergerak sejengkal lagi menandai ayunan langkah Hayam Wuruk yang kemudian pergi meninggalkan pelataran belakang istana kediaman ibunya, meninggalkan Sri Kitarya dan Kertawardhana yang hanya terdiam berdua. Seorang emban kini datang mendekat, namun Ibu Suri itu menggerakkan tangan kanannya sebagai isyarat pada emban itu untuk jangan mengganggu mereka. Dari kejauhan, emban itu kemudian menyembah dan beringsut berjalan mundur. Emban itu memiliki suara yang baik dan kebiasaan yang tidak biasanya dilakukan oleh para emban yang lain, dengan maksud menghibur junjungannya. Meskipun tanpa ada yang menyuruh, emban cantik itu kini mendendangkan tembang yang mengalun menyisir halaman. Untuk apa yang dilakukannya, emban itu sering mendapatkan anugerah dari sang mantan Prabu Putri itu. Bahkan Prabu Hayam Wuruk yang berkenan dan merasa senang dengan hiburan yang diberikannya juga sering memberinya upah. Namun yang paling senang dan bahkan sering memanggilnya untuk menembang adalah Dyah Nertaja Rajasa Duhitaswari, adik kandung dari Prabu Hayam Wuruk yang kemudian berputrakan Wikramawardhana. Ia mempunyai perhatian yang lebih besar terhadap kemampuan menembang daripada para kerabat istana yang lain. Kita orang-orang tua ini yang salah, terutama kau, Nyai. Kau yang harus banyak menyangka kesalahan itu. Gagasan yang berujung pada penderitaan panjang menantumu itu datangnya adalah darimu, kata Sri Kertawardhana. Sri Kitarya kini merapikan selendang yang tengah membelit lehernya sambil berusaha mencerna apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Sri Kertawardhana, Sri Kitarya kemudian mengerutkan kening. Kesalahan yang mana, Kang Mas? Tanya Sri Kitarya. Hayam Wuruk anak kita itu adalah seorang raja. Dia memiliki derajat dan kehormatan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Derajat seorang raja adalah puncak yang tidak bisa dilampaui lagi. Pun demikian dengan derajat yang dimiliki oleh Sri Sudewi, menantu dan juga keponakanmu itu. Sebagai permaisuri raja, tidak ada yang bisa melampaui lagi. Kedudukan yang demikian itu terlalu tinggi dan gemilau oleh segenap rakyat Mojopahit. Akan tetapi, jangan tanya sebagai sebuah pribadi. Sri Kitarya memperhatikan kata-kata suaminya dan menempatkan menunggu. Namun Kertawardhana tidak dengan serta-merta melanjutkan ucapannya. Apa maksud Kang Mas dengan sebagai pribadi? Tanya Sri Kitarya. Sri Kertawardhana ternyata kini harus menyisihkan waktunya untuk batuk yang kini menggigil. Batuk tua itu telah sangat menyela dan benar-benar tidak tahu diri. Sebagai pribadi, hubungan antara Hayam Wuruk dan Sri Sudewi itu berada pada titik nadir. Hubungan suami istri yang terjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bercerai adalah pilihan terbaik untuk mereka. Tetapi Hayam Wuruk dan Sudewi tidak mungkin melakukan itu, karena
karena mereka adalah seorang raja dan juga seorang permaisuri. Dan nantinya mereka akan menjadi pusat perhatian orang-orang. Hayam Wuruk beruntung karena mendapatkan perempuan yang benar-benar dicintainya, yang mungkin bisa dianggapnya sebagai pengganti Dyah Pitaloka. Akan tetapi, bagaimana dengan Sudewi? Perjalanan hidup macam apa yang ia jalani? Apakah ia mendapatkan kebahagiaan yang didambakan oleh pasangan-pasangan yang mengikat diri dalam sebuah bingkai mahligai rumah tangga? Sudewi tidak mendapatkannya karena Hayam Wuruk merasa dirinya adalah seorang kakak. Bagi Sudewi, tidak mungkin mendapatkan satu hal lagi dari orang lain. Bercerai tidak mungkin, peluang untuk kawin lagi juga tidak mungkin ia lakukan. Maka, perjalanan hidup Permaisuri Padukasori adalah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Dan kita, para orang tua yang telah memberinya keadaan semacam itu, kita yang telah justru memasung kebebasannya. Ucapan dari Sri Kertawardhana itu kini menghujam sangat dalam di benak dan hati Sri Gitarya yang menyebabkannya tidak bisa berbicara. Sri Gitarya kini merasa hatinya retak. Wajah Sri Sudewi kini hadir di benaknya. Kenanglah Nyai, kenanglah bagaimana gagasan untuk menyatukan anak kita dengan Sudewi itu dulu muncul. Salah satu pertimbangannya adalah agar kekuasaan bisa tetap berada dalam sebuah ikatan darah keluarga, serta tidak jatuh ke tangan pihak lain. Namun akibat gagasan itu, anak-anak kita mengalami penderitaan panjang, terutama menantumu, Nyai. Sri Sudewi mungkin berpikir bahwa menjadi jelata jauh lebih baik daripada menjadi permaisuri yang harus memamerkan kebersamaan dan juga kebahagiaan semu. Seindah apapun sandiwara, tetap hanyalah sebuah sandiwara. Disudutkan seperti itu menempatkan Sri Gitarya dalam posisi yang tidak nyaman. Akan tetapi pada kedalaman hatinya, Sri Gitarya harus mengakui kebenaran pendapat dari suaminya itu. Sementara ke depan, kesalahan yang sama sepertinya akan terulang kembali. Kesalahan yang mana, Kang Mas? Tanya Sri Gitarya. Kertawardhana kini tersenyum. Matanya mengerjap-ngerjap mencoba memperjelas bayangan tubuh istrinya yang hanya nampak menggumpal dan pekat. Kertawardhana ingat beberapa bulan sebelumnya ia masih mampu melihat segala sesuatu. Namun kini kemampuan itu telah sangat jauh berkurang. Aku mendengar bisik-bisik. Padukasori dan Nirtaja mengajak berbesanan dengan menjodohkan Kusumawardhani dengan Wikramawardhana. Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, sang mantan Bre Kahuripan yang pernah menjadi Prabu Putri 20 tahun lamanya itu, kini menjadi sangat gelisah. Apa yang disampaikan oleh suaminya itu telah menempatkannya pada tempat yang sangat tidak nyaman. Di sekitarnya kini bermunculan jari-jari telunjuk yang telah diarahkan padanya. Semua orang tanpa kecuali menyalahkannya. Sri Gitarya kemudian bergegas menggoyang kepalanya untuk mengusir bayangan-bayangan itu. Cegah gagasan perjodohan itu sebelum terjadi atau kelak penderitaan yang dialami oleh Sri Sudewi akan menurun pada cucumu.
Coba kau bayangkan apa yang terjadi pada Sekar Kedaton apabila Wikramawardhana memperlakukannya tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Hayam Wuruk pada Sri Sudewi. Hening kini kembali mengalir. Dari sudut pendopo terdengar dendang tembang yang masih mengalun dari mulut seorang emban. Demikian indah suara emban itu telah menyebabkan burung-burung kelanganan Sri Kertawardhana yang digantungkan pada tiang yang disediakan khusus untuk keperluan itu kini menjadi terdiam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menggagalkan niat Hayam Wuruk untuk menempatkan Wirabumi sebagai Pangeran Pati. Hayam Wuruk telah melakukan kesalahan besar jika beranggapan perempuan tidak memiliki kecakapan untuk memimpin sebuah negara. Sri Gitarya kini berucap dalam hatinya, sayang sekali Sri Kertawardhana tidak bisa menebak apa yang berada di balik benak istrinya itu.